Dari timur Jakarta, Ah, timur Jakarta geser dikit, kita udah hadir malam ini. Kebetulan Bekasi itu letaknya di timur Jakarta. Jadi kita semua adalah seperti lagu opening tadi, manusia-manusia kuat. Dari pagi udah bangun, siang beraktivitas, ada yang kerja, ngantar jemput anak, berusaha, kemudian meeting, ketemu downline, ketemu prospek, sore pulang, beres-beres, malam ini ada depan screen dong. Kurang kuat apa coba? Jadi bravo untuk kita semua ya, manusia-manusia kuat seperti kata Om Tulus tadi. Karena hari ini, hai Kak Sasmi, boleh nggak kita absen nih ya, biar guest speaker kita hari ini semangat. Dari kota mana saja kakak-kakak berasal, kemudian di sana hujan, cerah, panas, haredang pisan, atau gimana? Gitu ya. Boleh diketik di kolom chat. Eh, Bogor, hujan. Bekasi, hujan. Oh, Bekasi, hujan. Oke, baik. Adem ya, soalnya di sini di Cawang agak panas. AC-nya udah 16 padahal. Oke, disyukuri aja ya. Nah, Serang adem, nggak hujan. Asik sekali. Kemudian, oh di jantung adem. Alhamdulillah. Semoga di jantung adem semua ya. Bandung agak haredang. Oke, baik. Medium haredang ya kalau bahasanya Meriang. Nah, teman-teman, malam ini adalah malam yang istimewa karena merupakan sesi keempat Tangsel ngelekep. Sesi keempat dari sesi sharing dari para leader kita. Jadi yang pertama ada leader yang sudah berbagi tentang gimana sih caranya uh, timnya bisa maju, bisa berkembang dengan Beautify the Skin product. Di sesi kedua, kita punya leader yang sharing tentang ini harus dipromosikan, ya kan? Yang living semua orang udah tahu, yang living tahu, yang living itu essential oilnya bagus, diffusernya kuat, ya, seperti manusia-manusia kuat tadi. Tapi belum banyak yang tahu, masih banyak beauty enthusiast yang belum tahu, ya kan? Bahwa essential oil bisa banget diikutsertakan dalam daily routine untuk skincarean. Nah, di Selasa lalu, seorang leader sharing kepada kita tentang comeback stronger. Jadi di dalam hidup ini, ya kan, di dalam hidup ini, guys, aduh, puitis banget ya. Up and down itu biasa. Hujan, sejuk, panas ya, seperti cuaca yang berbeda-beda di setiap kota yang berbeda-beda tadi, itu biasa. Tapi nggak ada yang namanya hujan terus, nggak ada yang namanya panas terus. Gantian, ya kan? Seperti hidup kita ini. Jadi, gimana caranya comeback stronger? Jadi boleh hibernasi sejenak, boleh semedi sejenak, minggir sejenak untuk kembali kemudian memimpin timnya stronger, lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini adalah sesi keempat. Kita bicara tentang konsep-konsep dan teori yang saya udah tahu. Saya berkarir di MLM itu 16 tahun, guys. Ya, ketahuan di umur saya berapa. Sejak saya tamat sekolah, 16 tahun, ini teori nggak pernah berubah. Seseorang yang menjadi, eh, apa ya, seseorang yang menjadi inspirasi saya, uh, Teh Hervi, ini udah mengajarkan kepada saya sejak 16 tahun yang lalu. Beliau salah satu pendekar MLM di Indonesia, sudah menangani, membidani banyak produk maupun sistem bisnis di MLM, dan konsep ini sudah diajarkan oleh beliau sejak 16 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang, seorang speaker motivasional hebat internasional pun masih berbicara hal yang sama, dan membuat saya happy dan merinding adalah ketika ketemu dengan guest speaker kita hari ini persis seperti apa yang beliau ajarkan 17 tahun yang lalu itu. So, teman-teman, saya mau kasih tahu, untuk sesuatu yang secara teoritis sudah ada sejak lama dan sampai hari ini nggak berubah teorinya, dan kemudian ketika dipraktekkan menunjukkan hasil yang nyata, kawan-kawan akan rugi besar kalau nggak ngajak timnya. Beneran, ya. Karena saya saksinya, udah menyaksikan banyak orang yang melakukan ini, banyak orang, banyak leader yang tidak melakukan ini dan kemudian melakukan ini, perubahan apa yang terjadi. Tapi seseorang yang akan bicara sama kita malam ini, yang akan sharing sama kita malam ini, dia tahu, dia melakukan, dan dia bersedia berbagi. Kurang luar biasa apa, gitu kan? Ladies and gentlemen, kita sambut leader kita
Teteh Hervi Yani. Mana wownya di kolom chat dong? Wah, makasih Bu Indri. Aduh, openingnya luar biasa banget, merinding. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ribuan wow ya di kolom chat ya. Wow, ya ada 50.000 ya Bu Indri. Yes, yes. Malam semuanya. Selamat malam. Jadi hari ini kita akan bicara tentang tips enrollment. Tips enrollment yang saya pikir Teh Hervi udah baik hati banget mau sharing ini. Tinggal nanti ketika ini sudah dibagikan dan dibuktikan, kemudian teman-teman pertanyaannya mau melakukan apa tidak. Itu aja sih satu pertanyaan dari kita ini di awal ya, nanti di akhir saya tanyain lagi. Iya benar banget Bu Indri. Oke, Betul. kita kita mulai kayaknya ada quotes ya dari Teteh ya. Yes, Sebelum sebelum benar. quotes ini boleh banget loh kenalan 5-10 kalimat. Siapakah dirimu Teteh? Bagi Iya. teman-teman yang belum kenal. Iya, makasih Bu Indri. Masya Allah, Masya Allah. Pokoknya sampai sekarang juga masih kaget-kaget banget nih sampai bisa tampil diizinin sama manajemen yang Living Indonesia bisa harus cerita di sini di depan semua teman-teman gitu kan. Perkenalkan, nama saya Hervi, domisili saya di Bekasi. Saya salah satu ASN pemerintah Kota Bekasi, tepatnya di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Saya punya seorang putri yang usianya sudah menginjak 14 tahun. Menikah muda, Bu Indri. Mhm. Jadi anak sudah sepantaran gitu kan. Oke, sepertinya ada gangguan sinyal ya. Oh gitu, oke, Nah, oke. ini suaranya udah jelas kembali. Oke, Oke, iya. tadi sampai Dan sepantaran anaknya, apakah tingginya? sudah lebih, sudah Atau, lebih. oh oke, Dia ikut sama papinya. oke baik. Nah, ini saya mau ngomong dulu. Setiap bulan yang Living itu punya tema training. Setiap bulan kita punya secara holistik dengan teman-teman dari departemen lain menggodok konsep mulai dari promo. Nah, promo ini sebaiknya diapain, training yang mau diberikan apa, dan bulan ini kita mau mengingatkan kembali tentang Beautify the Skin Package, salah satunya. Tapi apa yang disampaikan hari ini nggak cuma bisa diaplikasikan untuk Beautify the Skin Package. Jadi berdasarkan data, memang ketika kita ngomong tips enrollment, haruslah seseorang yang secara data di corporate memang melakukan enrollment. Angkanya dari mana? Angka data enrollment. Enrollment siapa? Enrollment pribadi maupun enrollment group. Oke, nanti ada di slide tengah-tengah kayaknya. Datanya dimunculkan. Sabar ya guys ya, sabar. Kita ngomong dari awal dulu, kita ikut flow dulu. Dan data yang kita dapatkan menunjukkan, oke, Teh Hervi adalah orang yang tepat untuk bicara hari ini karena secara konsep pastilah beliau paham, makanya menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, ini quotes ya terkait dengan data tadi. Ini bunyinya gini nih, saya bantu bacain. Keterampilan yang akan membuatmu kaya. Keterampilan ya, bukan teori. Oke, keterampilan artinya ada sesuatu yang dilakuin nih, ya kan? Jadi bukan teori. Boleh nggak dijelasin nih? Biar audiens berada di sisi yang sama sama kita sama-sama di sini. Oke, makasih Bu Indri. Yep, ini satu quote yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Dari mulai terjun MLM sebelum yang living, ini yang selalu dipegang. Jadi keterampilan apa sih gitu? Apa sih maksudnya nih dari quote ini gitu kan? Kalau saya berpikir begini, teman-teman pasti sudah banyak banget dapat teori. Teori dari leader-leader masing-masing, teori dari baca sana sini tentang MLM, tapi seringkali melupakan keterampilan yang dipunya sama diri kita. Sebenarnya kita tuh punya gitu dan bahkan sama punya keterampilan seperti cara berbicara di depan umum, harus yang baiknya seperti apa, keterampilan menarik orang, biar mau, biar istilahnya joinnya sama kita, nggak sama yang lain, gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu sering dilupain, Bu Indri. Jadi Hmm. kadang-kadang saya juga ke teman-teman di bawah-bawah, leader-leader saya juga selalu bilang
nggak usah banyak teori. Teori akan selalu ada, selalu bisa didapat. Tapi yang namanya keterampilan itu butuh yang namanya latihan. Nggak yang bisa cuman kita yakin saya jago banget nih ngomong nih. Tapi kalau nggak pernah diasah, kita nggak pernah yang namanya mencoba untuk mengasah semua kemampuan, keterampilan kita, saya yakin itu pasti nggak ada apa-apanya. Istilahnya tong Hmm. kosong bunyinya nyaring. Kayak gitu Bu Indri. Jadi uh, ayo dong keterampilannya lebih diasah lagi. Ayo dong semua yang ada di dalam diri kita ini dikeluarin. Karena seringkali ya itu Bu Indri gitu kan. Terlalu banyak teori, akhirnya pusing sendiri gitu kan. Aduh, mau pakai yang mana nih gitu kan. Sedangkan keterampilannya udah kemana tahu gitu. Jadi serius yang mau saya bilang, ayo keterampilan apapun yang bisa menunjang kita berkarir di yang living, terutama nih, gitu kan, dikeluarin lagi, lebih dieksplor lagi, kayak gitu, Bu Indri. Kalau Visi nangkepnya dari quote ini itu, gitu kan. Kalau tahu sesuatu, kalau tahu teori tentang sesuatu, praktekkan. Gitu ya. Betul, betul. Aku merasa dijewer loh. Gimana teman-teman semua? Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, ini juga membuat saya menatap nanar slide-nya si Teteh ya ketika lagi nge-review sebelum kita ketemu. Artinya begini, pindah kota, pindah rumah, ya kan? Pindah Betul. kota biasanya kalau promosi suaminya itu pindahnya ke kota yang lebih besar, ya kan? Secara struktural, kalau dulu di kabupaten mungkin sekarang di provinsi, Betul. ya kan? Yang udah dinasti provinsi terus pindah ke pusat alias ke Jakarta sini. Terus kalau pindah rumah biasanya ke area yang lebih baik, jarak yang lebih dekat. Pindah rumah itu ke rumah yang lebih besar. Dulu kamarnya cuma dua, anaknya sekarang udah tiga. Pindah ke rumah yang kamarnya lebih banyak, gitu ya. Pokoknya pindah itu selalu dikonotasikan dengan sesuatu yang lebih baik, guys. Nah, ini Ya. pindah MLM. Boleh nggak diceritain? Kenapa? Kenapa? Karena begini, 99% brand partner yang living itu nggak punya pengalaman teh dengan bergelut di dunia MLM, menjalankan bisnis, taunya pakai produk. Mungkin jadi member MLM lain tuh pakai produk aja, nggak peduli bisnisnya seperti apa, pokoknya mau beli aja. Nah, ini ada apa? Ada cerita apa? Diceritain dong sama kita. Oke. Ini kalau harus menceritakan ini ya, tuh kan Bu Mei aja YL adalah MLM pertamaku. Bu Mei berarti kalah nih. Jadi Bu Indri dan teman-teman semua, saya udah hampir kalau 10 jari ini mungkin kayaknya kurang. Wow. Hampir semua MLM diikutin. Dari mulai tahun 2004. Bayangin Bu Indri 2004 yang bermula dari ikut-ikutan, diajak pacar, mantan pacar gitu kan. Terus sampai akhirnya semua diikutin. Dan ada akhirnya ada panggilan buat saya Bu Indri di Uh-huh. MLM. Oke. jadi kesannya saya tuh nggak setia gitu kan. Kesannya saya tuh ya elah gitu kan. Baru punya produk ini, baru nawarin produk ini kok udah ganti lagi produknya gitu Mhm. kan. Tapi ternyata dan ternyata yang living lah pelabuhan terakhir sampai sekarang 2 tahun ini nggak ada lagi MLM yang bisa meluluhkan hati saya. Tunggu dulu, Bener-bener tunggu dulu. Tunggu dulu. Emang sebelumnya nggak ada yang nyampe 2 tahun? nggak ada, Bu Indri. 6 bulan 6 bulan? Hmm? sudah menguasai, bosen, udah keluar. Maksudnya Hmm. tuh keluar tuh pelan-pelan mundur. Oke. Biar Oh, tidak menyakiti leader ya, Bu Indri, gitu kan. Jadi pelan-pelan yes. mundur, Matur diajak nuwun ya. ya, betul, itu sampai akhirnya menghilang. Kenapa sih gitu kan, Bu Indri? Soalnya harus diakuin, mungkin teman-teman yang ada di sini juga adalah yang sudah mengikuti beberapa MLM. Harus diakuin banyak MLM selain yang living tuh yang produknya tuh kayak yang itu aja.
gitu kan. Kurang Itu aja gitu. variatif. Iya. Jadi setiap bulan itu kita harus menawarkan produk yang sama gitu kan, Winry. Produk yang Oke. sampai akhirnya orang kan bosen. Produknya kurang variatif gitu kan. Jadi seringnya lagi tambah lagi yang paling parahnya lagi Winry, Mhm. mohon maaf ya gitu kan, ada permainan stok gitu kan. Dalam artian permainan stok tuh harus nyetok Winry. Jadi Hmm. terakhir terakhir sebelum yang living saya harus mengeluarkan modal yang begitu banyak untuk nyetok satu barang dari produk MLM yang saya ikutin. Mm-mm. Dan sampai akhirnya ribut dong, Bu Indri, sama Oke. suami, dan tidak boleh Oke. lagi mengizinkan untuk sudah cukup MLM tuh udah gitu kan. Tambah Hmm. lagi Bu Indri, manajemennya yang kurang transparan. Jadi saya nggak tahu gitu loh, saya udah ngeluarin modal segini, saya hitungannya menurut saya segini hitungannya, tapi kok pas bulan dapat komisi, bulan gajiannya saya di MLM itu, lah kok cuman segini gitu, lah kok Oke. gitu kan. Jadi akhirnya ya kok nggak balik modal, barang di rumah banyak, sampai akhirnya ya udah gitu kan beramal soleh aja, bagi-bagiin gitu kan. Jadi hal-hal yang itu yang akhirnya oke lah fix ini sih sudah harus pindah gitu, Winry. Nah, grup edukasi tidak berjalan lancar ini gimana ceritanya? Grup edukasi tidak berjalan lancar, jadi amat menyayangkan gitu, Bu Indri dan teman-teman. Nggak semua MLM nggak bagus produknya. Ada yang Yes. bagus produknya, ada harus Betul. diakuin ada Mhm. banyak lah bagus gitu. Tapi ternyata di grup edukasinya itu tidak jalan. Tidak jalannya kenapa? Leader-leadernya tuh kayak yang setiap bulan tuh cuman nge-share, ini ya promo bulan ini ya promo bulan ini, oh ini ya yang didapat dari ini. Hanya sebatas itu. Jadi Hmm. kayak kayak challenge, terus promo yang bikin kita adrenalin kita setiap bulannya tuh wow gitu kayak yang living tuh itu kurang gitu kan. Jadi akhirnya 6 bulan sudah menguasai, sudah tahu ilmunya tuh di MLM itu. Oh, jadi supaya dapetin komisinya banyak, gajiannya banyak, begini caranya, sudah kelar Bu Indri gitu kan. Jadi agak-agak menyayangkan untuk satu MLM yang sebenarnya produknya bagus, tapi ternyata eh, grup edukasinya itu kurang bagus gitu Bu Indri. Oke, berarti pindah ke yang living, memutuskan Hmm, stay di yang living sampai 2 tahun. iya. Ini ada di slide berikutnya ya. Iya. Boleh diceritain dong sama kita. Oke. Kenapa akhirnya sampai 2 tahun dan insya Allah lanjut terus ya? Insya Allah, insya Allah. Mm-mm. Awalnya juga 2018 sebenarnya sudah pakai yang living, Winry. Oke. Itu dipaksa beli sama guru yoga. Ayo beli, bagus. Kamu tuh sedikit-sedikit batuk, Vi, gitu. Oh, emang bisa ini ya, Bu? Mam, bisa. Oke, beli. Ya, tapi karena kurang edukasi juga pada saat itu, dan nggak tahu gitu kan yang living itu seperti apa produk-produknya. Jadi asal pakai aja yang menurut saya tuh wanginya enak gitu kan Wendri. Oh Oke. ya kayak peppermint jadi favorit, lemon jadi favorit. Nggak tahu kalau di jus buat bisa bikin perut nyaman, arsi bisa buat ini kita saat batuk. Itu sama sekali nggak tahu. Itu 2018. Sampai akhirnya di tahun 2020 ketemulah seseorang teman kantor yang akhirnya jadi upline gitu kan. Jadi upline saya itu cuma sebatas menawarkan mau mau beli yang living nggak? Karena dia tahu kalau saya tuh sudah pakai. Ah, Beli. cuma Nah, belum jadi brand partner, belum jadi member ya. betul, betul. Oke. Iya kan? Sampai saat itulah baru sadar karena dari upline saya itulah dikasih tahu, ini bagus loh buat ini. Oh ya? Iya gitu kan. Ini bagus loh ini. Iya, oke. Akhirnya oke, member mau nggak? Mau. Nah, saat itulah member di 2021 member pertama bersama teman
kantor. Jadi rivalnya upline saya itu rival saya itu sebenarnya upline sendiri di kantor. Gitu kan. Ternyata makin ke sini didalemin, lah kok bagus banget ya produknya. Tambah lagi percaya nggak percaya, pendistribusiannya tuh adil banget, luar biasa. Nggak ada tuh yang namanya ditunda-tunda, nggak ada tuh yang namanya misalkan PO itu dengan waktu yang lama. Sama sekali di yang living tuh enggak begitu. Konsepnya enggak gitu ya, gengs, gitu. Kalau kata anak-anak sekarang kan kayak gitu ya, Windri, gitu kan. Yes. Terus tambah lagi, Vi seneng. Salah satunya kayak sekarang. Luar biasanya manajemen yang living Indonesia. Lupa nih, Windri belum ngucapin makasih juga. Ini sampai sebegini supportnya gitu loh, manajemen yang living Indonesia. Wow, gitu kan, sampai nggak nyangka, merinding loh, Windri beneran serius ini, gitu kan. Bukan karena AC nih dingin, enggak. Itu sampai luar biasa, supportnya banget, terus transparan, dan gampang banget. Gampang banget nih maksudnya apa? Berkomunikasinya pada saat kita belanja apa, tapi ternyata kita nggak dapetin virtual account-nya dalam waktu yang saat itu juga. Tapi dengan kita ngechat, itu bisa langsung, oh ya dibalas, oh iya ini, gitu. Tapi pada saat jam kerja ya, gitu kan. Of course. Jam 12 malam tidur teman-teman member service-nya. Iya, kayak gitu. Tambah lagi, Vi punya leader-leader di yang living sekarang ini luar biasa yang sampai akhirnya kadang-kadang bikin malu gitu kalau harus diem. Soalnya setiap hari saya disapa, halo selamat pagi, setiap hari dikasih quote, dikasih banyak gambar dengan wah bahasa-bahasa yang bikin iya ya, orang lain bisa kenapa saya nggak bisa, kenapa saya ini sudah ada loh yang living loh, udah harusnya kita semua tuh percaya gitu loh kalau yang living tuh bisa bikin kita tuh jauh lebih baik gitu loh. Tapi kadang-kadang ya namanya juga manusia ya, Windri ya gitu kan. Iman aja kan kadang naik turun gitu kan. Semangat juga sama gitu, naik turun. Tapi ya itulah, Windri, alhamdulillah banget akhirnya menemukan yang living, bertemu dengan leader-leader yang luar biasa. Wow-nya dengan brand partner di tim oilnya Mommy V juga yang luar biasa, support banget. Dan akhirnya itulah yang bikin saya tuh kalau nge-enroll orang lain, kasih alasannya, kenapa sih harus yang living? Karena ya salah satu, salah dua, dan salah tiganya ini gitu loh. Banyak banget keuntungannya dari yang living, dan ini nggak ada di MLM lain. Percaya, nggak ada di MLM yang lain. Kayak gitu, Indri. Sebagai seseorang yang sudah pernah ya, saya percaya. Iya, kayak Oke, gitu. selanjutnya kita akan cerita Nah, keuntungan-keuntungan yang didapatkan sebagai member yang living. iya. Pastinya teman-teman semua yang join saat ini, kita sama-sama belajar ya, saling sharing. Saya juga belum seberapa ilmunya dibandingin teman-teman mungkin yang sudah lebih dulu join menjadi member yang living gitu kan. Kita saling membuka rahasia, tapi tidak yang frontal kalau kata Bu Indri. Jangan vulgar ya Teh. Oh oke, kayak gitu. Jadi teman-teman pasti udah tahu apa sih sebenarnya keuntungan-keuntungan jadi member yang living gitu kan. Yang akhirnya saya yakin 115.000 orang malam ini udah banget ngerasain yang namanya keuntungan jadi member yang living gitu kan. Karena nggak yang pilih-pilih gitu loh Bu Indri, nggak yang oh ya silver aja yang boleh partisipasi promo ini. Oh ini aja misalkan star atau senior star, tapi enggak gitu loh. Tapi di yang living tuh bener-bener semua member yang living salah satunya boleh partisipasi pada saat promo berlangsung gitu kan. Enggak yang pilih-pilih yang tadi kayak saya sebutin gitu kan. Terus tambah lagi informasi-informasinya tuh lumayan, nggak lumayan lagi, tapi luar biasa, ngebantu banget.
ngebantu banget asli gitu kan. Itu tuh nggak hanya via WA, tapi yang living ngasih semua informasi itu berulang kali, mengingatkan reminders lagi melalui email, terus di IG edukasinya, itu luar biasa. Terus, eee, oh tuh kata Kamanda juga, bener, Kamanda, kita dapat temen yang frekuensi ngomongin oil pastinya, Windri gitu kan. Mhm. Terus, apa, kalau kalau saya pribadi, yang pasti, peluang bisnisnya menjanjikan, Bu Indri. Oke. Sistemnya terbuka, transparan, kalaupun ada keluhan, ada istilahnya kita ngerasa, "Kok ini ya, bulan ini," atau apa, itu dengan sigap, yang living, manajemen yang living, customer service-nya juga langsung memberikan runutan cara step by step, itu sampai yang sekarang saya tuh udah nggak lagi ngajarin bread butter, buat cara klaim kalau diffuser rusak. Karena mereka sudah langsung nge-chat ataupun email, itu Mhm. langsung kasih tahu. Dan itu luar biasa, menurut saya tuh pencapaian terbesar untuk anggota tim Oil yang Momivi, itu luar biasa Windri. Sudah Oke. bisa nge-chat email sendiri, sudah bisa ngeklaim sendiri, itu udah deh pokoknya top banget gitu, Windri. Oke, disediakan aksesnya dan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Oke, Mhm. bravo deh untuk para leader yang udah memberikan informasi segitu banyaknya apapun yang disampaikan oleh corporate. Tapi ya, salam hormat untuk semua leader. Oke, terkait dengan judul hari ini, tips enrollment. Ya, enrollment tuh bukan sulap, bukan sihir, itu 1, 2, 3, terus ngenroll gitu ya. Ada yang namanya aktivitas nih. Jadi, boleh nggak diceritain nama kita? Aktivitas-aktivitas apa aja? Jadi kalau bahasa kerennya ya, kalau kita sering dengar Royal Crown Diamond atau Diamond US berbahasa Inggris menceritakan aktivitas itu diistilahkan dengan IPA, Income Producing Activities. Artinya aktivitas-aktivitasnya itu yang menghasilkan income tuh jenisnya apa aja. Bisa berbeda-beda di setiap tim, tapi mari kita dengarkan. Kalau dari Teteh Hervey, apa aktivitas IPA-nya? Aktivitas yang kemudian pada akhirnya mau prosesnya panjang atau pendek bisa menghasilkan income. Yuk kita dengerin ceritanya. Gimana gimana? Oke, ini yang paling seru nih, Bu Indri nih. Karena kenapa? Eee, Seringkali semua pada nanya, Mhm. eee, "Mom," karena nama panggung, Vi Mommy ya, Bu Indri. Jadi Oke. Mom dan Teteh pastinya nggak tahu gimana ceritanya sampai pada tahu kalau Hervi itu orang Sunda asli. Jadi udah Teteh aja langsung gitu kan. Mhm. Padahal pengen banget gitu dipanggil Kakak gitu kan. Gitu. Jadi banyak banget yang pada nanya, "Apa sih yang dilakuin Mom sampai bisa nge-enroll kayak gitu?" Yang pasti dan yang nggak bisa dipungkiri lagi, itu adalah duplikasi leader-leader dari kita semua. Salah satunya yaitu melakukan oil class gitu kan. Mhm. Itu tuh bener-bener, ini nggak yang harus dengan ruangan besar, Mhm. dengan, harus mengumpulkan banyak orang. Kalau menurut saya tuh nggak harus begitu. Seringkali temen-temen tuh udah jiper, bahasanya tuh udah kayak yang ciut sendiri, "Oil class, Mom, lo kan banyak temennya, kamu kan banyak temennya, kamu kan ini, kamu kan itu." Padahal yang namanya oil class, kalau menurut saya 2, 3, 4 orang hadir bersama kita, terus dapet gitu, insight-nya dari kita, terus mau gitu loh, gabung akhirnya, itu goals-nya. Jadi nggak perlu yang harus banyak, tapi akhirnya jadinya kita cuman foto-foto, ngobrol, malah ada lagi yang sesi kocok arisan, nggak dapet gitu, maksudnya, kita menjalankan oil class itu apa sih? Sebenarnya kan kita kan mau ngenalin yang living, sebagus apa sih si yang living ini, bisnisnya seperti apa, kayak gitu. Jadi, dan oil class yang, saya lakuin enggak yang setiap minggu. Awalnya iya, ngoyo setiap minggu, tapi akhirnya jadi, eee, pertengkaran
rumah tangga, Bu Indri. Karena saya harus pergi terus gitu kan. Yes, yes, Iya. yes. Dan ini Senin sampai berdua bertiga nggak harus di tempat yang besar atau luas, di teras rumah bisa, iya. Kalau di ruang menurut tamu bisa juga. banget, Bu Indri. Hmm. Oil class kan istilahnya kita kan memberikan gambaran, memberikan knowledge, ini loh yang yang tadinya nggak tahu, terus Mhm, tahu gitu. mhm, Jadi ayo dong teman-teman gitu kan, nggak usah khawatir gitu. Misalkan kita bikin flyer oil class, terus udah yang namanya langsung down dengan yang mau kok yang ikutan baru 2-3 orang, nggak apa-apa. Dulu hmm, juga saya begitu, bahkan hmm. suami sendiri gitu loh, yang saya prospek gitu, "Mau ya Yang? Ya mau ya?" Suami sendiri aja susah Bu Indri gitu kan. Jadi sampai akhirnya merelakan, oh iya, betul dari yang kecil dulu, bener banget. Nggak perlu harus yang oil class itu yang wow, spektakuler gitu kan. Terus itu jadi satu kebanggaan, terus berikutnya, bulan berikutnya atau minggu berikutnya kita nggak bisa lagi ngadain oil class. Jangan kayak gitu, gitu. Jadi benar-benar yang kita tuh ayo dong gitu, mulai aja gitu, beraniin diri dulu buat oil class. Karena salah satu Bu Indri yang seperti yang tadi dibilang, mengasah keterampilan salah satunya dengan oil class. Iya Gitu. juga ya, mengasahnya dari jumlah yang kecil dulu. Jangan langsung ngebayangin 20, 50, bahkan 100 orang gitu ya. Ih, banyak Iya. sekali yang komen dan setuju loh nih. Iya. Apalagi ketemu calon builder. Oke, Iya. selanjutnya kita punya apa? Oke. Next lagi, Windy nih, aktivitas apa nih yang Vy lakuin gitu kan sampai bisa nge-enrollment banyak-banyak gitu kan. Eh, saya itu ngadain challenge, Windy. Hmm, Challenge ya. Challenge-nya tuh dari teman-teman atau brand partner terdekat dulu gitu kan. Kayak misal di bawah apa ngasih challenge di grup, ayo siapa yang bisa nge-enroll bulan ini sebanyak 2 orang gitu, bakalan dapat hadiah ini gitu kan. Terus yang ngejago lagi ngedesain, karena Bu Indri dan teman-teman kalau harus saya yang ngedesain banyak-banyak gitu, kayaknya waktu saya bakalan nggak cukup gitu kan. Jadi akhirnya ini jadi satu challenge gitu kan. Jadi bertengkar lagi nanti ya kalau sibuk ngedesain, sibuk cari ketemu orang, terus ngedesain lagi, nanti nggak cukup 24 jam sehari, Kakak. bener, bener banget Hendri. Jadi akhirnya jadi challenge gitu kan. Biasanya top enroll. Siapa yang bisa nge-enroll ini hadiahnya ini. Jago ngedesain atau bikin flyer, mau flyer arisan, mau flyer PEP, flyer BTS, itu Ovi jadiin challenge gitu kan. Terus tambah lagi terajin sosmed. Terajin sosmed itu maksudnya mau nggak mau kita harus konsisten, Bu Henry, teman-teman. Setiap hari itu minimal kalau kata Bu Mai satu aja video naik. Kata Kanat, ayo dong minimal satu aja kita tuh nge-share. Mau itu di IG, mau itu di status WhatsApp, bahkan sekarang lagi belajar TikTok, dikit-dikit, dikit-dikit, ngerepetin gitu kan. Hal-hal baru yang ada di medsos itu bisa jadi ladang atau bisa jadi pintu buat kita nyebarin apa sih yang namanya yang living, karena asli di Bekasi aja yang tahu yang living itu kayaknya dari 10 orang Bekasi itu kayaknya baru 3 yang tahu, 7-nya yang living apaan sih gitu kan, dengan logat Bekasinya, yang Hmm. living apa sih gitu kan, emang apaan mahal bet gitu kan, apa oil doang mahal bet kata gitu kan, sampai 400 500 gitu, itu kayak gitu Wenry, sampai akhirnya eh, challenge-challenge ini ternyata sangat amat membantu saya terutama membuat tim oilnya Momivi itu begitu jalan tanpa disadarin 2 tahun ini bisa ya, walaupun kadang mentok ngapain lagi ya kita ya gitu, tapi bener konsisten terus bener-bener kita membuat medsos kita tuh ada
yang namanya tentang kita setiap harinya, aktivitas kita, pakai pakai oil yang living lah, atau minum Ningxia, itu emang harus gitu loh, Winry, mau nggak mau. Karena biar Walaupun saya pemalu, introvert, masih belum yakin harus menunjukkan muka di sosmed saya, tapi betul. sekali atau mungkin kalau memungkinkan tiap hari atau 2 hari sekali itu muka saya harus kelihatan begitu kah Teh? Ih, betul banget Bu Indri. Karena ini sudah jadi apa sih namanya bandingan. Saya coba Hmm, nge-share, mhm, Bu Indri, mhm, yang ada muka saya mhm, dengan menggunakan produk yang living ya, dengan hanya nge-share flyer. Itu yang ngelihatnya jomplang banget. Jadi ternyata orang sangat amat senang melihat kita selain konsisten, tapi melihat kita tuh benar-benar sebagai pemakai, nggak yang hanya jualan, nggak yang hanya kita menawarkan, tapi konsisten kita adalah memang betul-betul sudah merasakan manfaat yang living, sudah merasakan bahwa bisnis di yang living itu sangat amat menjanjikan, kayak gitu, Bu Indri. yes. Malah kata Buma ini ya, seintrovert-introvert yang mentok kiri sekalipun di skalanya itu tetap posting tangan dulu minimal pegang oil. Baik, dimulai dari tangan. Jadi nggak usah, kalau kalau sudah yakin bahwa yang living itu adalah bisnis yang menjanjikan, percaya deh gitu kan. Kita udah harus tinggalin yang namanya malu kita, karena kita nggak usah malu, karena kita menjual atau menawarkan atau memberikan istilahnya ilmu untuk satu produk yang luar biasa bagus banget. Jadi kita nggak usah minder, nggak usah malu dengan produk yang living itu udah wow banget, bagus banget kayak gitu. Oke, aktivitasnya ada oil class, ada challenge group, ya kan? Challenge-nya tadi udah diuraikan juga. Itu kan dari sisi aktivitas. Aktivitasnya udah dibikin nih. Tapi supaya berhasil, strateginya gimana? Si enrollment ini benar-benar terjadi. Artinya mungkin nggak satu kali ketemu langsung orangnya bakal di-enroll, itu hal yang jarang terjadi. Menurut data sih 5-8% sih dari satu kali ketemu langsung bisa di-enroll. Tapi minimal kalau mau besar potensi enrollment-nya itu kita ketemu 5 kali sama orang itu. Nah, gimana? Apakah strategi ini yang udah dilakukan oleh Teteh Hervi membuat aktivitas-aktivitas tadi memang menimbulkan potensi enrollment? Ya, Mhm. eh, oke. Jadi gini Bu Indri dan teman-teman, ini sedikit sharing ya, Ya, tanpa duduk manis guys, iya, ini informasi penting. tanpa menggurui, tidak berusaha menggurui atau berusaha sok tahu, sok pinter, enggak. Jadi ini pengalaman saya yang benar-benar saya jalanin di yang living ini Hmm? pada saat berusaha nge-enroll. Itu hal yang pertama saya lakuin tuh, siapa sih yang mau saya enroll? Siapa sih yang harus saya enroll atau siapa yang mau saya enroll ya? Jangan tiba-tiba gini, kita sudah punya seseorang yang akan kita enroll, tapi kita ngeblank. Kita nggak tahu sukanya apa, misalkan. Terus dia lagi butuh apa. Itu hal yang kalau kita mau nge-enroll orang yang menurut kita tahu sebelumnya. Atau itu temen tapi nggak deket-deket banget. Gitu. Beda Hmm. halnya kalau kita mau prospek orang atau customer itu yang tiba-tiba dia ngechat WA itu asalnya dari IG. Itu beda banget Bu Indri. Hmm. Penanganannya beda, istilahnya beda penanganan. Kalau yang Virasain ya, SOP-nya beda guys. Ya. tuh Mhm. beda banget. Kalau yang misalkan tiba-tiba ada orang yang ngechat WA, itu berubah langsung jadi ibu peri gitu loh, Bu Indri. Baik, halus kata-katanya gitu kan. Pokoknya disayang-sayang gitu, orang walaupun nggak kenal gitu kan. Gitu. Jadi sebisa mungkin gitu jangan sampai lepas gitu, Bu Indri. Dan itu berhasil dengan kata-kata kita. Misalkan ada orang yang tiba-tiba, Assalamualaikum Kak, Kak ada oil ini enggak? Hal yang pertama saya pikir menjawab itu, kamu dari grup saya, kamu tahu nomor saya dari mana? Dan pada saat menjawab, saya tahu dari IG Kak, oh langsung berubah drastis,
langsung jadi ibu peri dengan, oh iya sayang, kamu mau apa, gitu kan. Ya walaupun sebenarnya malu kalau harus ketemu nanti gitu kan, tapi ya udahlah nggak ketemu ini gitu kan, Fitri. Oke, oke. Gitu kan. Itu benar-benar beda halnya pada saat kita mau prospek teman kantor misalkan. Teman Hmm, kantor. Kita udah tahu nih si bapak ini nih, ih sering batuk gitu kan. Kok sering mukanya kok nggak sumringah? Apakah misalkan beban dari istri? Kita kan nggak tahu gitu kan. hmm. Dia ke kantor gitu kan. Pelan-pelan gitu, Winry. Pak, ini bapak batuk nih gitu kan. Itu hal-hal yang kayak gitu tuh benar-benar uh, kita harus kenalin dulu. Istilahnya targetnya tuh, target pasarnya tuh siapa sih gitu kan. Sedetail mungkin, ya lumayan sedetail mungkin sih Bu Indri, kalau 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 saya sih kayak gitu. Jadi Aha. misalkan si bapak ini kayaknya dia tuh orangnya rewel deh. Kalau tawarin peppermint tambah rewel lagi nih kan gitu kan. Sambil mikir, kita tuh nggak yang bisa langsung ngasih bapak itu batuk, misalkan ibu itu batuk, Bu, batuk Bu. Bu ini itu pasti nggak, kita tuh langsung dicap jualan loh gitu. Tapi Oke. pelan-pelan. Bapak batuk, Pak, atau bahasa-bahasa kita lah. Kita harus sesuaiin. Benar-benar harus sesuaiin. Kalau kalau saya sih kayak gitu gitu. Ya dibilang SKSD, SKSD kali ya Bu Indri gitu kan, so kenal so dekat kadang-kadang gitu kan. Terus yang akhirnya sepemkot tahu banget kalau Hervi itu tukang dagang dan sekarang adalah tukang oil gitu kan. Sekarang udah berubah lagi sebutannya tukang oil gitu kan, sampai iya Bu Indri gitu kan. Jadi prospek yang pertama, kenalin dulu target pasar kita. Dan Mhm. sebisa mungkin kita harus bisa langsung beradaptasi gitu kan. Bikin Ya itu catatan kan. nggak? Catatan nggak? Bapak A, Oh eh, iya, Bu rumahnya di Indri. situ, hobinya ini, anaknya sekian. Ya, Eh, jadi perkara detail ini kan nanti terkait dengan oil yang mau kita tawarkan gitu ya, ya, gitu kan ya. iya, Kemudian dia sering batuk-batuk, biasanya kalau hujan iya. atau Dan cuaca jangan dingin dan gitu ya. jangan lupa istilahnya Bu Indri, kita tuh Itu buku apa? Buku ngisi. catatan. Ya, Wow, kalau oke. kan zaman sekarang nih Bu Indri kan udah ada tab, udah ada handphone canggih. Tapi Hmm, entah kenapa eh, buku ada buku yang udah penuh banget Bu Mei. Buku dari agenda Bu Mei itu udah isinya udah penuh. Dan akhirnya karena tidak, yang kemarin beli dari Bu Mei dikasihin ke brand partner, akhirnya tinggal buku sisa ini gitu kan. Bu Indri, ini Fitulis. Ini Fitulis. hmm, Nama Fitulis, dan jangan lupa pertama kali di prospek tuh tanggal berapa. Karena tanggal kan ya. betul. Semacam Selain diary ya kalau waktu kita ya, SMP ya, cie diary. Eh, benar, Ketemu pertama tanggal sekian gitu ya. betul. Istilahnya jangan sampai gini. Benar kata Bu Indri. Kadang butuh 5 kali kita ketemu orang Loh, untuk saya dia. pikir teh Hervi nggak pernah ditolak loh, saya pikir. Ya Allah, Bu Indri, yang namanya sebel gitu ya, udah capek-capek gitu kan, udah yakin nih, still yakin, wih, kayaknya bisa nih join nih, gampang nih. Tapi ternyata pada saat kita nawarin langsung gubrak, enggak deh, enggak dulu. Bilang suami dulu ya. Oh iya, ini mau ini nih apa? Buat anak sekolah dulu. Itu langsung Ah, down Bu Indri. Down langsung ya gitu kan. Tapi ya inilah yahnya tuh di belakang tembok Winry, jangan diliatin ke orangnya. Kita harus tetap yakin gitu kan. yes, yes, Ya, karena pertama kali bertemu kadang prospek kita belum siap untuk membeli dengan tadi alasan yang banyak itu ya. Beda-beda orang, beda-beda alasan. Mereka benar belum siap banget. beli, tapi baru dengar, oh yang living, oh essential oil, Ya, oh Teteh Hervi tukang oil gitu. Jadi ya, dia baru ngeh, oh ada Teteh Hervi yang jualan yang living. Itu pertama. ya, Jadi dia betul. belum ready untuk beli. Tapi kita nggak pernah tahu ya di pertemuan kedua, ketiga, keempat, mungkin yang kelima. Paling banyak yang kelima sih menurut statistik. Potensinya paling besar. Oke, Iya. ternyata akhirnya closing. Apa yang terjadi sehingga bisa closing? Bisa closing akhirnya gini Winry. Hmm, Teman-teman, eh, kalau saya punya satu eh, apa ya? Aduh, jadi inget mama, almarhum mama. Jadi orang jangan pelit.
gitu kan. Jadi orang jangan pelit, semakin kita banyak memberi, insya Allah semakin banyak yang kita dapetin, ya kan. Jadi pada saat 2 kali ini udah ketemu, kok belum juga ya mau ya, padahal kan udah ini cuap-cuap nih, aduh gitu kan. Udah kayaknya udah luar biasa banget nih effortnya kita nih gitu kan, tapi belum. Windri, teman-teman, saya tuh nggak pernah lupa setiap hari teman-teman deket sekantor itu pasti tahu persis setiap hari itu selalu bawa tas. Ini isinya oil yang istilahnya gini, kadang orang itu butuh contoh, nggak yang butuh omongan terus gitu. Dengan 2 kali ketemu, kok belum menunjukkan hasil yang positif nih, masih 50% aja, nggak nyampe 70% gitu kan. Akhirnya, nih cobain deh, lagi pusing cobain ini, peppermint. Wih, emang bisa? Misal, ini cobain aja, bawa aja ke rumah, bahasa bawa aja, ambil aja. Kalau kalau saya kayak gitu, Wendri, ambil aja udah gitu kan. Boleh, boleh gitu kan. Dan biasanya kalau saya suka ngasih 2. Misalkan yang satu peppermint, tapi yang satunya yang belum mereka kenal. Kayak tips, kayak velor gitu kan. Sampai akhirnya closing itu gara-gara banyaknya, salah satunya itu dari velor. Mereka aneh banget dengan wanginya velor gitu kan, wanginya si tips gitu. Karena kalau peppermint mereka selalu bilang ini sama nih kayak yang obat oles-oles itu gitu kan, wanginya mint katanya. Tapi pada saat Fikasi udah bawa aja ke rumah si velor ini, cobain di rumah gitu kan. Pada saat itu, dan akhirnya ya velor lah yang banyak membantu gitu kan. Terus closingnya lagi, Vi selalu bilang, kalau mau jadi member aku kasih hadiah ini ya. Kalau ibu-ibu di kantor itu lagi seneng grill pan, Bu Indri. Ini Vi sebutin aja ya. Jadi mereka tuh seneng banget. Jadi sebenarnya nggak ngerti juga, Bu Indri, kadang-kadang suka ketawa sendiri gitu kan. Mereka nggak apa-apa ngeluarin untuk beli PEP 2,3 itu, mereka belum tahu sebenarnya, paham-paham banget nih apa yang Vi jelasin tentang yang living gitu kan. Tapi ternyata mereka ngejar hadiah gitu loh. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting jadi member dulu, masuk grup dulu, baru di tempat Edukasi. grup. Iya, kayak gitu, Windri. Kayak gitu. Terus habis kalau kita closing, kita ini saya tuh nggak lupa untuk follow up. Apalagi kalau membernya itu yang jauh, Windri. Teman-teman, jauhnya itu maksudnya yang nggak deket sama kita, yang beda pulau misalkan, beda provinsi. Itu gimana caranya biar mereka nggak ngerasa habis beli kita tinggalin. Ya, habis beli kita tinggalin. Tapi kita ingat-ingat, oh ya, ini pemesanan tanggal segini. 2-3 hari sampai. Oke, 3 hari kemudian saya chat. Udah sampai belum barangnya? Kamu udah buka belum? Seringkali, Winry, itu mereka pada saat membeli, itu nggak langsung dibuka. Mereka pikir, ntar aja deh gitu kan. Ntar aja lah gitu kan. Tapi pada saat kita follow up, itu tuh jadi kayak mereka tuh ngerasa, oh iya ya, udah beli di yang living di Momi, ternyata Momi nggak cuman jualan aja nih gitu kan. Ternyata masih mau kok ngasih tahu ini caranya. Emang sih kadang-kadang Bu Indria, terutama saya yang bekerja, ada faktor nggak sabarnya juga gitu kan, ada faktor lelahnya juga gitu, apalagi untuk Manusiawi banget ya. ya gitu kan. Terus seringkali mereka berpikir itu buat hiasan doang gitu kan. Oh enggak Mom, ntar aja dibukanya kalau lebaran. Lah lebarannya kapan? Dia beli dari kapan? Kan kesannya sayang banget gitu kan. Gitu kan. Ih jangan coba deh cobain gitu kan. Terus masukin ke grup. Selalu, tapi dengan izin. Kalau saya izin dulu. Kamu kan udah jadi member, mau nggak
masuk ke grup edukasi, ini banyak loh manfaatnya, ini, promosi, bisa dapat info-info tentang promosi yang living, terus ilmu-ilmu yang lain gitu kan. Terus apa, jangan pernah maksain juga sih kalau menurut itu Bu Indri. Karena kalau kita sudah berusaha maksain ke orang, itu seringkali nanti dampaknya juga ke kita. Akhirnya banyak hal yang kita dapetinnya tuh yang nggak enak gitu kan. Jadi Vi agak menghindari itu gitu. Tapi kalau dia sudah dengan sukarela masuk ke grup, terus mau walaupun silent reader, Yep. diem aja gitu kan, nggak pernah komen, nggak pernah apapun gitu, tapi dia nggak keluar aja, itu sudah apresiasi buat beliau gitu yang udah jadi member. Ya mereka ternyata butuh kok informasi tentang yang living, butuh kok ternyata tentang promo-promonya gitu kan. Jadi follow up ya itu yang dijalanin setelah closingan kayak gitu Bu Indri. Oke, karena banyak yang sungkan, takut ngerasa nge-push, takut ngerasa nanti brand partner barunya akan diajak beli barang lagi, beli produk lagi gitu kan. Betul. Padahal follow up ini memastikan, ini loh banyak yang komen PEP-nya dipajang doang. Padahal PEP itu harus dihabisin ya enggak sih? Kalau enggak, di mana dia explore, di mana dia punya pengalaman, gimana dia mau pindah, nambah, beli oil yang lain gitu kan. Feller kan kebetulan ada ya di PEP ya. Tapi yang lain-lain gimana tuh? Ya kan? Nah, Ya. oke, tadi strateginya adalah prospecting, kemudian setelah prospecting usahakan closing, nggak pakai di target, sekali ketemu, sekali ngobrol langsung harus enroll, enggak, tapi yang pasti setelah berhasil enroll, jangan lupa di follow up nih guys, brand partner barunya, biar nggak cuman dirasa kita ini cuma ngejar-ngejar KTP-nya doang buat di enroll, ya kan? Iya benar, benar. Oke, dengan strategi ini, prestasi apa sih yang dicapai? Teteh Hervi. Coba dong diceritakan kepada kita. Oke. Aduh, ini kalau lihat ini tuh sampai harus, aduh, gimana rasanya ya? Masya Allah, ini juga dari Bu Mei dapat info ini. Ada wow nggak sih guys? Ini data apa sih? Data Iya, apa sih? gitu kan. Oke, kalau saya boleh cerita sedikit ya sambil nunggu wow-nya kelar nih ya. Ini data enrollment. Jadi ini enrollment pribadi ya Teh ya? Iya, betul. Biar teman-teman yakin nih, bukan saya ngomong, tapi Teh Hervi yang bilang ini enrollment pribadi. Data ini menunjukkan jumlah enrollment pribadi setiap leader, setiap brand partner. Si Teteh dalam rentang waktu tertentu berhasil mengenroll 200 lebih. Dengan aktivitas dan strategi, semua orang udah tahu nggak sih teorinya? Semua Betul. orang udah tahu kan, semua orang diedukasi oleh leadernya, corporate melalui Instagram, melalui training juga ceritanya hal-hal yang mirip, hal-hal yang more or less sama gitu ya. Tapi Teh Hervi gak berhenti cuma di tataran teori aja, ya kan? Aha, jadi uh, teori-teorinya kemudian dipraktekkan. Gitu loh guys, sebenarnya. Benar. Iya, benar Bu Indri. Eh, aduh, Rame ya ya, ampun, Masya Allah. komennya Amin, amin, rame amin. loh. Iya, salawatin, iya Kakak. Benar. Eh, Banyak yang butuh. ngira Tete Hervi langsung berhasil pada pertemuan pertama. No way. No. Beliau juga sering ditolak gitu, tapi Iya, catatan itu jadi kekuatan. Catatanku adalah kunci. Gitu iya, loh. betul, betul. Catatan itu adalah kunci. Kita mau nggak mau, kita tuh pelupa sebenarnya. Nggak yang masih muda, nggak masih tua, itu pelupa Bu Indri. Jadi yuk bikin catatan yuk, nggak di buku kecil ataupun misalkan kita nggak ada laptop atau tab, di handphone aja, yuk dicatat. Beneran, itu fungsinya banget banget. Jadi kalau teman-teman di sini belum cobain, yuk cobain. Habis malam ini, cobain tulis siapa aja nih yang mau di-enroll. Terus, Jadi ini beneran nih ya, Teh. Saya mau tanya lagi biar teman-teman jadi saksinya. Ini hasil dari Teh Hervi ngelisting. Si A, aku udah approach tanggal sekian. Si B, aku udah approach tanggal sekian. Si C, terus dicoba di-approach lagi untuk ketemu lagi pertemuan kedua atau ketiga atau keempat atau kelima. Ini hasilnya beneran. Jadi bener, bikin list ini wajib ya Teh ya untuk bisa wajib seperti ini. banget. Wajib banget. Dan inilah yang Mbak Indri dikasih Merani tahu. yang bilang ya, Herviani yang bilang loh, bikin Iya, list itu wajib. dan wajib banget. Dan inilah yang dikasih tahu
pertama kali oleh leader-leader V ini, jangan males buat ngelis, jangan males buat ayo ditulis gitu kan, biar Mhm. nggak lupa. Jangan sampai hari ini udah prospek si A, baru aja, besok karena lupa, di prospek lagi. Ya sudah, alamat dia bakalan apa sih tiap hari ditawarin mulu, gitu. Jangan sampai kayak gitu, gitu. Maksudnya sih sebenarnya itu, gitu. Jadi ngasih jeda waktu, dia kangen sama kita gitu kan, ngasih jeda waktu, dia nyariin kita gitu loh Windri gitu kan. Jadi, oh iya kemarin kayaknya ini deh nawarin, kok nggak ditawarin lagi, kenapa nih gitu. Jadi pada saat ditawarin berikutnya kan, oh iya kemarin dicariin, ya deh mau deh gitu. Hal-hal yang kayak gitu Windri sebenarnya. Ini audiens udah mencatat di diarinya masing-masing sih Teh. Semoga teori yang udah di-share ini ya kemudian dipraktekkan. Nah, Yes. ini terkait dengan konten. Konten ini seberapa penting terkait dengan kemungkinan potensi enrollment. Ya. Ini selain kita bertatap muka, kita nawarin langsung offline, konten di medsos itu yang nggak bisa dibilang nomor 2 sebenarnya. Ini harus jadi nomor 1B-nya. Hmm, 1A-nya tadi kita Oke, paparin. satu A dan satu B ya. Nggak Nggak bisa ada jadi yang nomor saling 2. ngalahin. Nggak bisa jadi nomor 2 Bu Indri gitu kan. Karena kenapa? Ini medsos tuh ajang kita deh gitu kan. Kita mau apa lagi sih gitu, masa sih isinya medsos kita tuh julitin orang misalkan, cuman komen atau lihat gosip-gosip artis, aduh jangan deh gitu kan, sayang banget gitu kuota kita cuman buat habis itu, dan sampai akhirnya nanti di akhirat loh Indri. Di akhirat itu bakalan ditanyain handphone isinya apa, kok nggak ada istilahnya yang baik-baiknya, cuman isinya ini itu aja. Tapi gimana caranya Vi berusaha ke teman-teman semua jadiin handphone kita itu handphone yang isinya tuh yang baik-baik, isinya tuh yang bermanfaat gitu kan. Iya Pak ya. Gitu. Jadi konten itu harus Wenry. Mhm. Dan konten V ini bagi lagi gitu. Jadi nggak yang setiap contoh di IGV itu nggak yang isinya melulu flyer tentang produk yang living. Nanti orang bosen. Tapi V juga isi konten-konten di IGV itu ada yang Vi nge-share aktivitas Vi misalkan di kantor, terus aktivitas pagi-pagi nih Vi minum ningsia, atau malam-malam Vi minum sebelum tidur minum belum kolagen, hal-hal yang kayak gitu. Terus ada lagi Vi bagi lagi, jadi gimana sih caranya pakai yang living, karena yang living orang banyaknya taunya itu hanya dipakai untuk mengharumkan ruangan. Padahal kan yang living tuh ngasih beberapa cara. Nah, itu Vi jadikan satu konten dan ternyata berhasil gitu. Tambah lagi yang bikin orang akhirnya statement Vi. Yang Vi dapat gitu kan. Yang Vi dapat kayak kemarin Vi ke Jepang itu gara-gara Hmm. Vi posting itu ke Jepang, eh selang seminggu sekepulangan Vi dari Jepang, Vi bikin bagus dulu foto-foto video, tanpa Vi sadarin ada kurang lebih 6 orang yang nggak Vi kenal, dia join. Hanya gara-gara, Kak, Postingan itu. betul, Winry, Kak, itu ke Jepang emang dari minyak doang, Kak? Kakak jualan minyak doang, nggak oil loh bahasanya, minyak Minyak. gitu. Oke, baik. Minyak gitu kan, minyak urut kali gitu kan. Gitu kan. Oil, Kak cuma jualan oil doang, Kak? Iya, gitu kan. Terus Kak, itu beneran ke Jepang nggak pakai uang pribadi? Enggak, benar-benar gratis gitu kan. Benar-benar gratis, malah dikasih uang saku gitu. Itu Bu Indri yang sampai akhirnya aku mau dong ajarin ya Kak. Oh iya oke gitu. Jadi jangan pernah kita mengecilkan produk kita cuman oil, cuman oil doang. Masa sih bisa ngajak kita jalan-jalan ke Jepang? Gitu kan. Nanti sebentar lagi kalau Allah mengizinkan berangkat juga loh tukang oil, tukang minyak ke Amerika.
gitu kan. Iya, jadi bagi para tukang minyak yang udah Jadi tips hal-hal yang 3 kali, orang nggak nyangka itu aha, jadi tertarik. iya, upayakan ya, upayakan Betul, berangkat Henry, sesore kayak itu. gitu. Jadi iya, iya, insya Allah bener kayak gitu kan. Jadi sekali lagi teman-teman, kita jangan pernah malu sama produk kita. Terus biasakan konten-konten kita isinya tuh disesuaikan sama isu-isu sosial yang lagi kejadian sekarang. Misal nih kayak kemarin kan ribut nih Coldplay gitu kan, sampai ada yang ada tuh sampai bikin ketawa gara-gara tiket Coldplay mau jual ginjal lah, apalah apalah gitu. Kesannya apa gitu kan, gitu kan. Nah, gimana sih caranya nih biar orang tertarik dan kita tuh nggak kudet gitu kan. Ya udah, kita bikin istilahnya konten yang serempet-serempetin sama Coldplay gitu. Tapi isinya sebenarnya oil yang living. Tambah lagi kita bikin sesuatu yang lagi kejadian nih. Kayak kemarin kan kita kan lebaran, kita mudik. Ya udah tips mudik gitu. Jadi nggak bosen gitu, Bu Indri. Oke, kakak-kakak yang lain pasti udah mencatat sih. Ya, jadi bikin konten nggak usah pusing 7 keliling, lihat di bulan itu ada apa temanya, ada apa yang lagi hits, isu-isu sosial, isu-isu politik mungkin ya, jika memungkinkan nanti. Nggak usah Mungkin. bingung pilih pilkada. Sebelum milih siapapun, hirup dulu clarity, gitu kan. Misalnya, Iya, kita bener punya banget, Bu Indri. apa nih di slide? Iya, akhirnya Windri salah satunya yang eh, tips-tipsnya enggak tips sih, tapi pengalaman aja. Mudah-mudahan sama teman-teman bisa dijadiin apa ya satu sesuatu yang oh iya ini belum saya kerjain gitu. Oh iya ini ternyata memang benar harus konsisten kayak gitu. Stok mangga. Kalau ada yang mau lebih dalam lagi, Bindri boleh chat WA V ataupun follow IG V, mangga silahkan. Dengan terbuka, ayo kita saling-saling belajar di yang living, biar kita bisa sama-sama uh, tua di yang living sampai akhirnya kan V punya jargon yang live apa semua ada waktunya dengan yang living, semua akan yang living pada waktunya. Itu tuh harus banget gitu kan, harus banget. Jadi ayo teman-teman gitu kan yang ada di Zoom malam ini saya doain semoga selalu sehat, Amin. semoga selalu dilimpahkan rezekinya yang banyak karena kita usaha sedikit banyak memang perlu modal, tapi di yang living Amin. modalnya dikit gitu kan. Tenang aja gitu kan. Banyak kok leader-leader kita yang mau bantu. Ya Bu Mai, Yes, Mbak Mika. sebagian dari bonus dari Iya, income dari yang betul. living bisa digunakan untuk mengembangkan diri, untuk program-program tertentu yang bermanfaat untuk downline. Oke, ini tepuk tangannya lagi meriah sih di kolom chat, ya kan? Thank you so much untuk para leader yang udah hadir. Ada leader di komunitas sendiri, ada di tadi saya lihat banyak leader dari komunitas tetangga. Ini memang yang kita harapkan, saling belajar satu sama lain, ya kan? Share positivity. Nah, ini ada pertanyaan dari Kakak Sari. Teh, aku ada beberapa stranger yang chat dari IG dan lain-lain itu ya, tapi belinya satu-satu gitu. Jadi konsumen jatuhnya kan. Nah, gimana tipsnya biar tetap bisa approach mereka pada akhirnya bisa repeat order atau bahkan mungkin bisa enroll, ya kan? Soalnya ada beberapa yang dari Google Business, jadi nggak bisa analisa mereka butuhnya apa. Jadi nggak kebaca tuh history atau needs-nya. Atau kondisinya gimana? Karena nggak bisa lihat status. Kalau WA kan kita bisa lihat status. Kalau Facebook kita bisa lihat curhatannya. Kalau IG apalagi gitu kan. Kita bisa lihat feed-feednya dan story-nya. Ada tips dan trik atau gimana ya caranya? Oke, makasih Bu Indri. Teh Sari, ini aku jawab ya. Jadi gini, banyak kok sering bah nggak lagi di IG lagi, tapi langsung loncat ke chat WA karena memang saya mencantumkan linknya WA. Itu luar biasa sekali yang belinya pritilan gitu kan. Tapi mau beli satu pun, mau beli aset pun kita harus layanin pelan-pelan teh gitu kan. Pelan-pelannya gimana? Misalkan dia butuhnya cuman teh saya butuhnya ada oh ada gitu kan. Tapi
coba deh Teh bikin atau kita mau sedikit istilahnya bermodal gitu, apa ya, kalau botol-botol kayak gini nggak ada, itu kita bisa ke keranjang orange atau keranjang kuning, itu ada yang botol-botol kecil yang biasanya buat parfum. Nah, itu kita jadiin bonus. Kalau saya kayak gitu. Jadi misalkan dia cuma beli 5 peppermint dan kita nggak tahu tuh dia tuh orangnya kayak gimana. Tapi kita ajak ngobrol. Kita tanya, Kak, domisilinya di mana, Kak? Kak, kakak tahu ini, kakak udah berapa lama tahu yang living? Sebisa mungkin kita jangan langsung, oke, dikirim, selesai. Tapi gimana caranya kita membangun komunikasi, Kak, gitu kan? Hmm. Membangun komunikasi, jangan sampai ya kalau jualan doang sih kayaknya banyak ya gitu kan. Tapi gimana caranya kita bangun komunikasi, kita kasih keyakinan kalau si produk yang living ini kalau kamu beli ini, kamu pasti ketagihan deh gitu kan. Kalau kamu beli ini, aku kasih bonus ini loh gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu Kak, pelan-pelan gitu Kak. Terus tetap Kak, misalkan dia udah beli selesai, Kakak jangan lupa follow up gitu. Yang kemarin gimana oilnya? Kak mau nambah nggak? Kita lagi ada promo ini loh bulan ini di Yang Living. Kak kalau beli PEP ini kayak gini loh. Gitu. Kayak gitu sih. Oke. Kalau Jadi jangan berhenti cuman sampai apa yang dia request. Ciptakan betul. jembatan-jembatan baru ya untuk komunikasi lagi, komunikasi lagi, komunikasi lagi. Gitu guys. Kayak zaman PDKT dulu lah gitu ya. Konsep PDKT juga nih sebenarnya. Tapi PDKT adalah tukang minyak. Oke. Nah, dari Kakak Sasmi, aku dulu ketemu Teh Hervi dari IG cuma beli RC aja loh, ya kan? Lalu WA. Terus ditawari member, langsung closing. Padahal kenal yang living dari temen dan nggak ditawari member. Jadi nggak tahu kan? Makanya guys, ini Ya, nawarin ini persoalan cepet-cepetan ya. Jadi jangan pernah ketika udah kenal orangnya, tahu dia suka oil, terus kita diem-diem baik ya. ya, Lewatlah itu kesempatan. Seseorang akan datang untuk menawarkan dengan kecepatan secepat kilat kayak The betul. Flash ya. Betul banget Bu Indri, betul banget. Umes Pasti senyum-senyum pas aku ngomong, gitu kan. Jadi begitu teman-teman. Oke, nah, apakah masih ada pertanyaan lagi? Apa informasi ini butuh direnungi, ya kan, dari Teh Hervi? Karena beberapa informasi sifatnya filosofis banget, tapi saya yakin dan percaya ketika kita sama-sama udah pernah mengalami di fase yang sama, merenungnya jangan lama-lama, action secepatnya. betul. Gitu sih dari aku. Eh, Intinya bikin aktivitasnya jangan yang nggak menghasilkan ya. Artinya apapun jenis aktivitasnya, durasinya panjang atau pendek, itu harus IPA, Income Producing Activities gitu ya. Tadi Teh Hervi udah ceritain, terus ada strateginya. Karena banyak banget yang bingung, abis bikin kelas aku ngapain? Ya kan? Itu ada list daftar tamu, ada nomor HP-nya. Ini diapain datanya? Masuk ke strategi. Oke, strateginya nih gimana caranya? Aku nggak berani, masih baru, masih galau, masih takut. Ada enroller, ada leader silver, leader gold, leader platinum, leader diamond yang bisa dimintai pendapat dan bantuan. Ya guys ya, gitu. Jadi yang namanya bisnis MLM itu memang dilakukan secara gotong royong, edukasinya juga uh, kita bisa belajar apapun yang kita mau karena setiap leader di komunitas kita itu punya interest yang beda-beda. Jadi menunya lengkap, kayak catering, ya kan? Kita makannya nggak ala carte, cuma beli satu dua menu aja. Menu apapun yang kita mau ada. Tinggal tadi itu mau praktekin teorinya atau enggak. Cakep banget deh malam ini. Dan sampai jam 8:09 ini ada 176.000 orang loh yang tetap stay bersama kita. Luar biasa, guys. Seneng banget Bu Indri. Kita dari corporate ucapkan terima kasih Teh Hervi udah bersedia di Uber-Uber. Teh Hervi udah bersedia kita push to the max ya kan. Ya kita nge-push dengan cara-cara cantik tentunya sampai akhirnya beliau ready dan standby malam ini. Dan ada Teh Echa sebagai supporter tentunya para leader yang listnya namanya panjang banget gitu ya. Indah kan ya maju bersama-sama dibandingkan maju sendirian. Di rekod bersama-sama juga akan
jauh lebih indah dibandingkan direkod sendirian. Oke, so terima kasih sekali lagi Teteh Hervi sudah bersedia digeret ya kan, walaupun masih wonderfully amazing sama dirinya sendiri gitu kan. Ini beneran, ini emang aku pantas, emang aku udah bisa, emang aku udah boleh gitu kan. Hey, udah selesai sesinya gitu kan. Oke, baik. eh Teh Sarah sekarang udah punya 300 downline, Masya Allah ya, luar biasa. Oke, semoga nular. Amin. Amin, amin, Nular, amin, nular, nular amin, semua amin, hal-hal amin. yang baik ya. Nular, nular semua hal yang baik. Oke, baik. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, thank you so much atas malam yang Makasih indah ini. kakak-kakak. Seperti lagu opening tadi, kita semua adalah manusia-manusia kuat, tapi manusia kuat juga butuh rehat pada waktunya. Oke, supaya comeback stronger besoknya. So, salah-salah kata mohon dimaafkan. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank wabarakatuh. you ya Makasih Bu Teh Indri, Harvey, Teh Kakak Eca. Boy, semuanya, Mamika, Sana. Upland, upland. Kita pamit ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.